Ya pemirsa masih di tepuk tangan sekali lagi, tambah semangat ya. Soalnya di sini saya berada di depan gedung Dokter Prakosa kantor pusat UNS, di mana ini semilir anginnya mungkin membuat nggak ngantuk pastinya, tapi tambah semangat ya. Oke, kita masih membahas tentang UNS menjalin kerjasama industri dan mungkin Anda dari awal sempat penasaran juga kenapa backgroundnya ada mobil-mobil ini di belakang. Kita langsung tanya nih, Bapak ini ya ke Pak Budi. Ini mobil ini adalah dari mana, kemudian untuk apa ini Pak? Jadi kerjasama dengan Toyota Motor Manufaktur Indonesia itu sudah lama dilakukan. Wujudnya yaitu salah satunya adalah pemberian beasiswa, kemudian fasilitas KP di perusahaan Toyota, kemudian ada magang untuk mahasiswa. Jadi mereka yang ingin magang 6 bulan itu bisa di Toyota. Kemudian ada jaminan dari Toyota juga 5 lulusan terbaik bisa langsung masuk ke Toyota juga. Itu jaminannya ya, waduh keren banget. Kemudian ya, kalau yang ini adalah mobil ini adalah pemberian dari Toyota yang di sini bisa digunakan untuk sarana pembelajaran yang namanya mobil peraga Toyota Fortune ya. Ini untuk pembelajarannya tentunya dari segi engine-nya, sasis, sistem pengereman sampai ke konsumsi bahan bakar. Jadi mobil ini boleh dibongkar, boleh dikembangkan dengan misalkan dengan manajemen pengemudian otomatis itu bisa. Jadi bisa sarana riset dan sarana pembelajaran. Ini berarti sudah menjadi hak milik dari D3 Teknik Mesin ya Pak ya, dari Tidak UNS hanya ya? teknik mesin, semua orang UNS yang mau riset dengan mobil ini diperbolehkan. Gitu. Luar biasa sekali ini hasil kerjasama dengan PT Toyota Indonesia. Oke, baik, dan dari mesin dan sebagainya pun bisa untuk dipelajari untuk pembelajaran gitu ya. Betul. Oke, baik. Kemudian kalau dari PT GMF sendiri Pak, ini kan kita kalau di Toyota sudah terlihat ini ya bisa untuk ada mobil untuk pembelajaran. Kemudian kalau dari siswa dari teknik industri sendiri, yang di sana itu kerja praktek atau bagaimana pembelajaran yang ada di sana mungkin Pak? Ya, jadi PT GMF adalah salah satu perusahaan yang merepresentasikan sistem konkret manufaktur. Jadi mahasiswa kami bisa mengenal kondisi lapangan terkait dengan lantai produksinya. Salah satunya adalah bagaimana melakukan maintenance turbin pesawat begitu. Kemudian juga melakukan penjawalan produksi produk hingga mengatur strategi alokasi. Bahwa setiap pesawat Garuda dan yang boleh naik lagi ketika dilakukan asesmen secara cepat, maintenance secara cepat. Nah, ini memerlukan resources yang cukup banyak karena bandaranya cukup banyak. Nah, ini dikaji dalam suatu strategi alokasi resources. Kemudian lebih tinggi lagi adalah terkait dengan strategi bisnis. Jadi ini sangat merepresentasikan apa yang ada di teknik industri yang memiliki 6 bidang keminatan, mulai dari sistem produksi, perencanaan produk, sistem kualitas hingga ke strategi bisnis atau bisnis logistik begitu. Oke, baik. Kemudian ini mulai semester berapa sih Pak untuk kerja prakteknya, dan ini apakah harus ada syarat-syarat ini untuk mahasiswa yang mungkin melakukan kerja praktek di PT GMF sendiri? Apakah ada syarat-syarat tertentu atau gimana? Ya, syaratnya pasti telah lulus jumlah SKS tertentu sekitar 90 SKS. Itu bagi yang akan kerja praktek. Namun selain itu juga yang telah lulus SKS tertentu dia bisa magang dan juga skripsi. Bukan hanya itu, juga kami sekarang sedang mendesain suatu chapter book ya, bagaimana problem-problem solving yang ada di Indonesia ditemukan oleh orang Indonesia itu menjadi textbook berkaliber internasional, ditulis dalam bahasa Inggris. Sehingga kalau kita membaca suatu buku pelajaran begitu, textbook, contohnya tidak harus selalu kasus-kasus perusahaan asing. Kita juga bisa angkat kasus-kasusnya adalah perusahaan Indonesia yang memang benar-benar sudah dipesahkan masalahnya, sudah diverifikasi, divalidasi, dan terbukti meningkatkan efisiensi dan produktivitas bagi perusahaan itu. Jadi kata kuncinya adalah seluruh problem solving yang ada di industri itu bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas dari perusahaan tersebut. Dan tidak harus mungkin mempelajari dari perusahaan asing juga ya Pak ya, karena ada PT GMF salah satunya. Oke. Berarti ada di sini ini selain ada KP ada juga yang mungkin melakukan skripsi ya? Ada, magang juga ada, bahkan masih ada satu mahasiswa kami yang memang masih magang di sana karena terkait dengan suatu proyek pengembangan ekspansi ke bisnis ke Timur Tengah. Kami juga terlibat di dalam memberikan analisis awal bagaimana sebenarnya pengembangan resources yang harus dilakukan oleh PT GMF. Luar biasa sekali. Kemudian kalau untuk KP ini berapa bulan kah mereka di sana? Kemudian magang dan skripsi apakah sama juga untuk lama waktunya atau gimana? Kalau KP
aturannya adalah minimal 3 minggu sampai 3 bulan. Magang biasanya bersyarat, yang mensyaratkan adalah perusahaan 3 bulan sampai 6 bulan. Dan kalau skripsi lebih opsional waktunya, karena lebih banyak digunakan untuk melakukan pengambilan data, kemudian setelah dibentuk suatu solusi ataupun penyelesaian masalah, industri tersebut digunakan sebagai tempat untuk melakukan verifikasi apakah solusi yang dihasilkan dari permasalahan yang ada itu verified, implemented atau tidak. Begitu. Dan setelah tanda tangan MOU besok, teman-teman ini sudah dapat fasilitas lagi ya Pak ya? Ya, kalau magang nanti tentu akan diberikan salary ataupun gaji dari PT GMS. Oh, saya tanya dulu, senang nggak kalau dapat itu? Tuh, senengnya cepat ya. Oke, nah ini kalau dari PT GMS sendiri, kalau dari PT Toyota Indonesia sendiri ini Pak Budi, gimana nih Pak? Yang ada di sana apakah juga ada fasilitas seperti itu, atau mungkin teman-teman di sana juga mempelajari mesin dan sebagainya itu selama durasi atau lama waktu berapa lama tidak? Jadi di teknik mesin itu kan bidangnya ada empat bidang ya. Ada bagian material, ada bidang produksi, ada bidang desain, dan bidang energi, ya kan. Jadi di mereka itu sebelum lulus ya, untuk mahasiswa diploma 3 itu sekitar di rentang semester 4 ke 5 itu biasanya dikirim KP ke Toyota atau di perusahaan lain kan. Nah, untuk yang semester untuk S1 itu juga demikian, dia selama 2 bulan karena 2 SKS, jadi satu SKS setara dengan 1 bulan. Kalau 2 SKS berarti 2 bulan. Jadi dari kunjungan kemarin hari tanggal 3, yaitu dari Yayasan Toyota ke UNS, dia memberikan fasilitas untuk semua mahasiswa yang ada di UNS untuk KP, magang, dan untuk mengambil judul skripsi yang berkaitan dengan atau yang bisa difasilitasi oleh Toyota. Kemudian kalau dari Toyota sendiri nih Pak, kira-kira mungkin dari teman-teman yang ada di sana, ini kan tadi sempat disebutkan ada jaminan untuk yang bisa langsung diterima kerja di sana, ini seperti apa? Maksudnya untuk harus melalui kualifikasi yang seperti apa? Itu adalah informasi yang kita terima kemarin oleh dari hasil kuliah tamu. Jadi tidak hanya KP juga ya, ke kuliah tamu kita mendatangkan praktisi dari Toyota untuk memberi motivasi atau pengetahuan di UNS, dan dia juga melakukan rekrutmen di sini. Jadi kalau ada lulusan terbaik UNS bisa langsung ke sana gitu. Jadi kita harus jaminannya tentunya IPK-nya ya di atas 3,2 lah. Tapi tetap melalui sistem rekrutmen dan sebagainya gitu ya Pak ya? Tentunya ada penyesuaian antara visi dari mahasiswa yang lulusan dengan kebutuhan dari Toyota sendiri. Jadi karena mungkin dari basic need dari mahasiswa itu berbeda dengan yang bisa diberikan pada Toyota, kan tidak bisa match gitu. Jadi harus disesuaikan juga. Ya. Kemudian ini Pak Budi, kalau 1 tahun mungkin ada ditentukan nggak sih kuotanya, misalnya nih yang KP dari teknik mesin harus sebanyak ini, kalau berapa 2 bulan harus hanya menerima dari PT Toyota hanya 10 orang atau gimana gitu? Sementara ini kita hanya mengirim 10 orang. 10 ya Pak ya? Jadi setiap tahunnya 10 atau gimana? Tiap satu semester. Jadi pas liburan, jeda liburan itu, setiap jeda liburan kita 10 orang. Tetapi ini karena yang KP di Toyota itu tidak hanya dari UNS, tentunya jadwal itu juga menyesuaikan schedule produksi yang ada di sana. Tetap ngikutin ya Pak ya. Oke, kemudian Pak Wahyudi, nah kalau dari PT GMF sendiri nih, apakah juga sama nih, kalau dari PT Toyota 10 nih ya, dari PT GMF sendiri juga menentukan berapa kuota mahasiswa yang diterima di sana atau gimana? Iya, memang sampai ngantri ya, tidak semua waktu bisa dipenuhi, makanya kami selalu menyarankan adik-adik mahasiswa itu begitu siap selalu segera mengirim surat, sehingga nanti memudahkan pihak perusahaan untuk mengatur jadwal kapan dia akan ditempatkan kerja praktek dan di bagian mana. Kira-kira seperti itu. Sama karena banyak. Tetapi termasuk hanya universitas besar sajalah, termasuk UNS begitu yang bisa KP di sana. Yes, baik. Karena di sana merupakan ini salah satu UNS yang universitas yang favorit juga, ya, diterima dengan sangat baik sekali di sana. Nah, ngomong tentang MOU atau perjanjian yang besok Rabu akan ditandatangani ini, selain mungkin ada beberapa fasilitas yang akan diterima oleh teman-teman mahasiswa yang KP atau yang magang di sana, mungkin ada perjanjian atau kesepakatan yang lain mungkin untuk hari Rabu besok? Ya.
nota kesepahaman atau MOU tentu bersifat umum. Yang sudah mulai berjalan adalah proses riset dan pemagangan mahasiswa serta rekrutmen. Jadi di minggu-minggu ini PT GMF melakukan rekrutmen utamanya untuk lulusan D3 baik itu teknik mesin maupun teknik elektro sebetulnya yang dicari. Kemudian ke depannya tentu jika ada suatu perjanjian, jika ada suatu pekerjaan tertentu, maka akan dituangkan dalam namanya perjanjian kerjasama yang akan mengatur hak dan kewajiban UNS serta hak dan kewajiban GMF lebih lanjut. Pastinya itu akan kita ikuti itu, karena bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi kami harus memberikan kontribusi yang nyata di IPTEX ini diaktualisasikan dalam wujud kajian-kajian kami yang harus berguna bagi PT GMF. Dan tentunya ada take and give di antara PT GMF dan UNS di dalamnya yang harus diatur lebih spesifik begitu. Oke, baik. Pokoknya nanti akan diatur lebih lanjut setelah hari Rabu besok ya. Pokoknya lebih banyak lagi akan mungkin nota kesepahamannya ke yang lain. Baik. Dan di sini pemirsa nanti di segmen ketiga juga nanti kita akan undang nih ya, yang mau ngobrol dengan saya juga nanti ada mahasiswa dari Teknik Industri yang sudah ini magang atau kerja praktek? Kerja praktek ya kalau Firda, kemudian yang satu lagi nanti ada Erzin dari D3 Teknik Mesin ya. Oke, ini di Toyota magang KP atau gimana? Magang ya, nanti kita akan ngobrol lagi mungkin dengan berdua mahasiswa ini lagi, nanti kita bahas lagi. Jadi Anda jangan kemana-mana, pasti akan lebih seru lagi nanti di segmen ketiga. Anda jangan kemana-mana, tetap di UNS Menyapa.